Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di akhir zaman ini, Tuhan akan membawa kita kepada satu rencana besar, yaitu menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, mempelai wanita anak domba Allah ini adalah orang-orang Kristen yang terukur rohaninya. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan kedua, ketika nanti jemaat-jemaat diukur rohaninya dan mencapai standar kualitas sebagai bait suci Allah, maka kemudian jemaat-jemaat yang terukur itu akan diungsikan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat ke-6 dan ayat yang ke-14. Adapun lamanya adalah 1260 hari menurut Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Dan adalah satu masa, dua masa, dan setengah masa atau 3,5 masa menurut Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Jadi sama, 1260 hari itu sama juga dengan 3,5 tahun. Dan ini juga sama dengan berjalannya masa antikris di muka bumi. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Saudara, di sana 3,5 masa atau 42 bulan masa antikris itu, saudaraku. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena sedemikian besar rencana Tuhan di akhir zaman, yaitu membawa jemaat-jemaatnya itu tidak sekedar selamat, saudaraku, tetapi membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu, saudaraku, hidup sampai Tuhan datang, menyambut kedatangan Tuhan hidup-hidup. Itulah yang disebut mempelai wanita anak domba Allah. Saya ulangi, jadi mempelai wanita anak domba Allah adalah jemaat yang bertahan dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua dalam kondisi, dalam keadaan hidup-hidup. Jemaat yang ketika dilakukan pengukuran di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 terukur menjadi bait suci Allah. Kemudian di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, jemaat yang diungsikan Theogo ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Tepatnya Alkitab menulis itu bahasanya adalah padang gurun pengungsian, padang belantara pengungsian. Saudara, karena dahsyatnya rencana Tuhan ini, saudaraku, ini proses yang harus kita pahami. Proses yang harus kita jalani tentunya adalah proses yang betul-betul spesial dari segala zaman. Saudara, dari zaman Adam hingga akhir zaman yang tertulis di Alkitab, saudara, ini ada beberapa orang saja yang mampu dan bisa mengalahkan kematian tubuh. Saudara, Alkitab mencatat ada Henokh. Kemudian selanjutnya ada Elia. Saudara, dua orang itu tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, ini Tuhan Yesus tidak sekedar, saudaraku, lepas dari kematian, justru dia menyongsong, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa-kuasa di alam maut, sampai dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 bahwa Tuhan Yesus, imam besar agung itu, dialah yang memegang segala macam kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu karena dia dengan kematiannya di kayu salib, saudaraku, dia mendatangi, menyongsong maut itu, saudaraku. Dia melawan maut itu. Sampai akhirnya, saudaraku, 3 hari kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan. Saudaraku, menjadi kebangkitan yang sulung. Saudara, jadi karena yang akan kita songsong itu adalah
satu yang sangat mulia, rencana Tuhan yang teramat mulia, teramat besar, dan luar biasa, dan hanya terjadi di akhir zaman ini, saudara. Kalau zaman dahulu, itu cuma perorangan, saudaraku, secara personal, saudaraku, seperti Henokh, kemudian Elia, itu pribadi, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, yang disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah ini, saudaraku, ini akan mengalami satu keubahan dari tubuh jasmaniahnya itu, saudaraku. Diubahkan dalam, saudaraku, tubuh kemuliaan, tidak mengalami kematian tubuh ini, saudaraku, ini dalam jumlah yang banyak, saudaraku. Massal jumlahnya, bahkan jutaan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari seluruh penjuru bumi yang rohaninya terukur. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk sampai kepada hal tersebut, saudaraku, ini bukan perkara yang mudah, tetapi ini perjuangan yang luar biasa. Saya akan memberitahu saudara. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. Saya bacakan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin, saudaraku. Mempelai wanita anak domba Allah, Rasul Paulus katakan, ini saudaraku, nanti adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh, melainkan dalam sekejap diubahkan, saudaraku, dalam tubuh kemuliaan. Mereka akan bisa berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ini sekali lagi satu proyek, satu rencana Tuhan yang begitu agung dan mulia. Alkitab mencatat ada beberapa orang saja yang bisa melampaui hal ini. Henokh, kemudian Elia. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang dengan kuasanya yang dahsyat, dia menyongsong, saudaraku, melawan maut itu, sehingga kunci-kunci maut itu diambil dan berada di tangan Tuhan Yesus, imam besar kita, yang akan memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, karena rencana dari manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, rencana Tuhan di akhir zaman melalui kitab Wahyu ini, saudaraku, begitu agung dan mulia, membawa tubuh kita yang fana ini, saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh, saudara. Maka ini tentunya rintangannya adalah begitu banyak, begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari, saudaraku, kita ini menghadapi rongrongan dari kuasa maut. Saudara, perhatikan baik-baik. Saat saudara di perjalanan, saudara, kuasa maut mengintai. Kalau saudara tidak waspada, lengah sedikit, saudaraku, bres, maut mengintai. Saudaraku, tidak cuma itu, melalui virus-virus yang berterbangan, saudaraku, kuasa maut itu mencoba menanamkan sengatnya di dalam setiap manusia, siapapun itu, saudaraku. Tidak kenal besar, kecil, tua, muda, saudaraku. Semuanya diserang, saudaraku. Semuanya diteror, saudaraku, dengan kuasa maut yang datang dari virus yang ganas. Tidak cuma itu, saudaraku. Dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, saudaraku. Setiap hari, saudaraku, kuasa maut itu selalu merongrong kehidupan kita. Bahkan semua manusia. Dan kita harus bisa lepas dari hal itu. Saudara, dari pola makanan yang saudara konsumsi setiap hari, kuasa maut bisa menyusup dari sana. Kegembiraan saudara menikmati daging, saudaraku, yang nikmat, luar biasa, saudaraku, bisa berubah menjadi maut. Saudaraku,
kolesterol akhirnya menyumbat dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakcermatan saudara ketika mengunyah makanan, saudaraku, ini bisa masuk sesuatu yang tidak saudara inginkan. Misalkan ada benda logam atau apa begitu, saudaraku, di makanan ini. Saya seringkali menemukan hal seperti itu, saudaraku. Pernah saya makan nasi pecel itu, di pecelnya itu, saudaraku, ada semacam apa itu namanya, yang untuk staples itu, saudaraku. Seperti itu ada, saudaraku, dan puji Tuhan tidak sampai masuk ke dalam perut saya, saudaraku. Seperti itu. Celah-celah yang sedemikian kecil itu dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menciptakan maut kepada semua orang. Dan kepada mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, saya beritahu, saudara harus lolos dari itu semua. Dari himpitan maut yang datang dari depan, dari kiri, kanan, atas, bawah. Saudara, kalau ketika muda, saudara mungkin makan daging kambing itu begitu nyaman, enak-enak saja, saudara, luar biasa. Saudara, tapi ketika nanti umur saudara sudah 38, kemudian 40, saudaraku, dan kemudian naik-naik lagi, saudaraku, apa yang dahulu merupakan kenikmatan, saudaraku, itu sudah perhatikan baik-baik. Itu bisa menjadi ancaman maut, saudara. Jadi perhatikan baik-baik, baik di dalam keseharianmu, tingkah laku saudara ketika saudara berada di jalan. Kewaspadaan harus selalu ada. Apalagi saudara yang rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Jangan mentang-mentang saudara mengerti pengajaran tentang manajemen tubuh sebagai bait suci Allah, saudara tahu pengajaran tentang kitab Wahyu, terus saudaraku menjadi tinggi hati. Aku pasti nggak apa-apa, pasti tenang-tenang saja di jalan. Saudara, waspada itu penting. Waspada dari segala macam bahaya yang mungkin mengintai saudara di perjalanan. Waspada dengan apa-apa yang masuk ke dalam mulut saudara. Perhatikan baik-baik itu. Banyak sekali, saudaraku, kuasa maut itu diciptakan karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut saudara, yang tidak terkontrol dengan baik. Saudaraku, saya memberitahu saudara di sini bahwa kuasa maut itu begitu gigih, saudaraku. Baik di perjalanan, di tempat kerja, saudaraku, mungkin yang bekerja sebagai kontraktor dan lain sebagainya. Saudara harus betul-betul ekstra hati-hati, waspada, saudaraku. Di mana-mana bisa terjadi hal-hal yang buruk. Saudaraku, kalau saudara rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, hendaknya saudara menjadi orang yang waspada, yang bijaksana, di segala tempat, dalam segala kondisi, menghadapi makanan-makanan yang seolah-olah lezat, menikmati kue-kue yang begitu nikmat, saudaraku, ternyata trigliseridnya tinggi sekali, saudaraku, mengakibatkan saudara terkena penyumbatan pembuluh darah, terkena serangan jantung, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi perhatikan, pertama, sikap saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus hati-hati kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, jangan mentang-mentang karena mengerti, saudaraku, saudara dekat dengan Tuhan, kemudian nantang sama virus, saudaraku, kemudian nggak pakai masker dan lain sebagainya, menyepelekan, saudaraku. Ya, kita harus bijaksana menghadapi hal-hal semacam itu. Tuhan akan melindungi saudara, tapi dengan saudara kewaspadaan yang maksimal saudara miliki. Jangan saudara itu menjadi orang-orang yang lengah dan bodoh. Di dalam mengkonsumsi makanan, jangan karena saudara sudah dijamin oleh Tuhan akan keselamatannya, tentang surga, tentang mujizat-mujizat, kemudian saudara ceroboh, saudaraku, makanannya makanan yang berlemak-lemak, terus ya saudaraku, akhirnya kena kolesterol deh, saudaraku, kena hipertensi dan lain sebagainya, kena penyakit gula dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kuasa maut atau iblis itu, saudaraku, dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, saudaraku, dari celah-celah yang paling sempit sekalipun,
Dia berusaha masuk untuk menghancurkan, untuk meniupkan maut di dalam setiap orang. Dan anak-anak Tuhan yang rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah harus lepas dari ini. Jadi maut itu gigih sekali, saudaraku. Dari kiri, kanan, atas, saudaraku. Saudara perhatikan dalam diri saudara deh, saudaraku. Kemarin mungkin saudara sakit perut. Besok sudah ganti lagi giginya yang sakit. Lusa pinggangnya yang sakit. Saudaraku, kemudian lusa lagi telinganya bengkak. Saudaraku, jadi kuasa maut itu begitu gigih. Ingin membuat, saudaraku, kehancuran maut, saudaraku. Dunia maut dalam setiap manusia. Dan orang-orang yang terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah harus lepas dari hal ini. Oleh karena itu, kita juga harus gigih. Saudaraku, kalau maut sedemikian gigih mengintai manusia, kalau maut sedemikian gigih, saudaraku, mengincar sidang mempelai wanita anak domba Allah, kita juga harus gigih di dalam Tuhan. Kita cermat, saudaraku. Kita cermat di dalam bersikap. Kita cermat di dalam mengatur menu makanan. Kita cermat di dalam segala sesuatu. Sehingga badan kita nanti tetap akan sehat, terlindung dari segala macam kuasa maut. Memang segala sesuatu yang di luar kita itu Tuhan yang nanggung, saudaraku. Tetapi kita harus semaksimal mungkin, saudaraku, memanfaatkan tubuh yang merupakan karunia Tuhan ini, saudaraku, mengelola, memanage sedemikian rupa sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Saudara, Kidung Agung saya akan bacakan, Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Amin. Di sini dinyatakan, karena cinta kuat seperti maut. Ini kadang disalahartikan. Kalau orang kadang jatuh cinta, kemudian yang satunya karena putus, kemudian bunuh diri, saudaraku, karena cinta seperti maut, diwujudkan seperti itu, keliru loh, saudaraku. Ini tuh maksudnya apa, saudaraku? Cinta kuat seperti maut. Kegairahannya adalah gigih seperti dunia orang mati. Maut itu gigih loh, saudaraku. Setiap hari itu mengintai saudara bahkan. Saudara yang masih sehat-sehat ini, saudaraku, itu pun diintai oleh maut. Sebisa mungkin kapan waktunya, saudaraku, kuasa maut itu bisa menelan orang tersebut. Saudara, jadi maut itu begitu gigih seperti tadi saya sampaikan. Dia mungkin bisa lewat. Virus itu bisa lewat dari kehidupan kita. Tapi dengan cara lain, lewat virus-virus, lewat bakteri jahat yang masuk melalui mulut kita. Saudara, kuasa maut ditiupkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tidak dari itu, saudaraku, mungkin dari kondisi lingkungan saudara, tempat kerja saudara, saudara tengah berada di jalan dan lain sebagainya. Kuasa maut juga mengincar. Oleh karena itu, saudaraku, saudara berhati-hati dimanapun saudara berada. Saudara harus bisa mengelola tubuh ini dengan baik dan benar. Karena maut ini begitu gigih. Seperti tadi saya sampaikan. Seseorang itu kemarin sakit gigi. Besoknya sudah ganti lagi sakit telinga, saudaraku. Telinganya bengkak, saudaraku. Besoknya lagi sudah ganti sakit perut, saudaraku. Besoknya lagi mendadak ada ambeien, saudaraku. Berak berdarah, menjadi takut berak dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kuasa maut itu begitu gigih. Ini makna dari, saudaraku, cinta itu kuat seperti maut. Artinya cinta itu gigih sekali, saudaraku. Maut itu juga gigih. Nggak kenal menyerah. Sampai seseorang itu betul-betul terkejar dan terkena maut, saudaraku. Tetapi sidang mempelai wanita anak domba Allah itu akan terluput dari maut. Seperti dinyatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya tadi.
sampai nanti akhirnya bisa berseru, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Saudaraku, mempelai nanti akan bisa berseru seperti itu. Saudara, tetapi saudaraku, di sini dalam Kidung Agung ini digambarkan bahwa maut itu gigih, kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Jadi maut itu gigih. Saudara, lepas dari virus corona, saudaraku, perutnya kena kanker, saudaraku. Lepas dari kanker sudah disembuhkan, saudaraku, hatinya nanti kena serosis, saudaraku. Itu, saudaraku, jadi maut itu begitu gigih mengincar setiap manusia. Dan orang yang terprogram menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, ini harus lepas dari itu. Selain mempelai, saudaraku, semuanya akan terkejar oleh maut ini. Saudara, Alkitab mencatat hanya beberapa orang yang bisa lepas dari maut, saudaraku, yaitu Henokh, kemudian Elia. Kemudian kalau Tuhan Yesus bahkan dia sudah bertempur mengalahkan maut itu, dan sekarang dia memegang kunci maut dan segala macam, saudaraku, kunci kerajaan maut ada di tangan imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Saudara, jadi segala macam kunci maut itu sudah ada di tangan imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyuruh saya memberitakan tentang kitab Wahyu ini. Sejak dari semula saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dimaksud bahwa cinta itu kuat seperti maut, saudaraku, ini sebetulnya menunjuk kepada kondisi akhir zaman, menunjuk kepada sidang mempelai wanita anak domba Allah, bahwa kalau kita memiliki cinta yang kuat, kita juga harus gigih, saudaraku. Rasul Paulus katakan, suatu saat kita akan bisa mengalahkan maut sampai bisa berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, luar biasa sekali. Maut ini gigih, saudaraku, mendatangi tiap orang, saudaraku. Gagal dari kecelakaan di jalan, saudaraku. Dia datang lagi melalui penyakit perut, saudaraku. Kemudian dia datang lagi, saudaraku, melalui penyakit stroke, saudaraku. Kemudian dia datang lagi, saudaraku, melalui penyakit kanker, saudaraku. Jadi maut ini gigih sekali mendatangi setiap orang, dan semua akan terkejar oleh maut. Kecuali orang-orang yang terprogram masuk dalam rencana Allah menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Oleh karena itu, saudara, saya memberikan satu pemahaman firman kepada saudara. Kalau saudara rindu menyambut kedatangan Tuhan yang kedua hidup-hidup, saudara harus menjadikan tubuh ini bait suci Allah. Saudara harus memanage, mengelola badan ini supaya betul-betul mencerminkan sifat bait suci Allah. Saudaraku, kalau maut itu gigih, kita harus lebih gigih, saudaraku, di dalam berjuang melawan, saudaraku, maut itu. Tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak bisa. Kita bisa mengalahkan maut itu, saudaraku, karena Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 dan 57 saya bacakan. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Amin. Saudaraku, jadi melalui kuasa Kristus, nanti mempelai wanita anak domba Allah akan bisa berseru ini, saudaraku. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara, dan untuk mencapai ke sana, saudara betul-betul, saudaraku, menjaga diri, gigih menjaga diri dari dosa. Karena di sini dinyatakan sengat maut ialah dosa. Saudara, jadi iblis itu punya sengat. Sengat itu bahasa Jawanya entup, saudaraku. Saya ibaratkan itu merupakan bisa, saudaraku. Kalau ular itu, saudaraku, menggigit, saudaraku, dia menancapkan, memasukkan bisanya melalui satu titik, saudaraku, luka kecil saja. Seperti itu.
kuasa sengat itu, saudaraku. Kalau seseorang itu, saudaraku, digigit oleh ular berbisa itu, saudaraku, maka bisa itu akan menjalar, saudaraku. Kalau bisanya itu yang bersifat, saudaraku, merusak sel-sel darah, kemudian darahnya akan rusak. Kalau bisa itu, saudaraku, jenisnya yang merusak syaraf, maka syaraf akan rusak dan akan menimbulkan kematian maut kepada orang yang digigit oleh ular tersebut. Demikian pula, saudaraku, perbuatan dosa itu meskipun kecil, saudaraku, yang saudara pakai untuk melakukan perbuatan dosa itu mungkin cuma satu bagian anggota tubuh, tetapi kalau itu tidak saudara bertobat, tidak saudara sadari, saudara tidak bertobat, maka itu, saudaraku, dari situlah bisa maut itu akan mengalir, menciptakan kerusakan-kerusakan lebih lanjut di dalam sel-sel tubuh saudara, dalam organ-organ tubuh saudara yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kaitannya dengan Kidung Agung pasal 8 ayat 6 tadi, saudaraku, kalau maut itu gigih, dunia orang mati itu gigih, saudaraku, maka kita mempelai wanita anak domba Allah ini juga harus gigih, karena kita punya cinta kepada Allah yang sungguh-sungguh. Ini yang membuat kita gigih, membuat kita bertahan, membuat kita gigih, saudaraku, membuat kita teliti di dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap kondisi kita, dalam setiap menu makanan yang kita hadapi, apa yang kita konsumsi, kita hati-hati, kita gigih, saudaraku, karena kita punya cinta. Maut itu dikatakan gigih karena dia, saudaraku, seperti tadi saya sampaikan, gagal mencelakai orang lewat kecelakaan, dia masuk, saudaraku, kepada orang tersebut lewat sakit perut, masuk kepada orang itu lagi, saudaraku, kalau gagal, saudaraku, lewat sakit stroke dan lain sebagainya. Jadi maut itu begitu gigih sampai semua orang harus takluk. Yang tidak takluk itu Henokh, kemudian Elia. Kalau Tuhan Yesus malah berperang mengalahkan maut dan akhirnya memiliki kunci kerajaan maut, saudaraku, ada di tangan Yesus, saudaraku. Saudara, demikian pula mempelai wanita anak domba Allah. Seperti 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57 ini nanti akan bisa berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Amin, saudaraku. Jadi kalau maut itu gigih, saudaraku, dia mengincar seseorang sampai ya ketemu, dan orang itu maut, dijemput oleh maut, saudaraku. Kita sebagai sidang mempelai wanita anak domba Allah, kita yang memiliki cinta suci kepada Tuhan, kita juga harus gigih melawan itu, saudaraku, dengan pertolongan Tuhan, saudaraku. Karena yang bisa mengalahkan maut itu, saudaraku, yang lepas dari gigihnya maut tadi, Alkitab itu mencatat cuma Henokh, kemudian Elia, kemudian Tuhan Yesus, dan di akhir zaman akan ada sekumpulan besar orang banyak yang namanya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Itulah yang akan bisa mengalahkan maut oleh kuasa Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, karena maut itu gigih, saudaraku, mendatangi orang sampai iya kecekel, saudaraku, sampai ketangkep. Orang harus sampai ketangkep. Kalau belum ketangkep, saudaraku, maut itu belum akan berhenti menggerogoti seseorang. Tetapi kita sidang mempelai wanita anak domba Allah, kita juga harus gigih menggapai kehidupan, menggapai hidup yang kekal. Kita juga harus gigih karena kita punya cinta kepada Tuhan. Dan kita berharap, saudaraku, kita berdoa semua, kitalah umat pemenang di akhir zaman yang akan menyongsong menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, hidup-hidup. Maut pun dikalahkan, diubahkan dalam sekejap mata, saudaraku. Dan kita tidak mengalami kematian tubuh. Itulah sasaran puncak dari pengajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah ini. Saudara, jadi pesan saya intinya adalah karena maut itu begitu gigih, maka kita karena punya cinta kepada Tuhan, kita juga harus lebih gigih. Saudaraku, kalau saudara sakit jangan takut, saudara harus gigih melawan. Maka saudara akan sembuh, saudara disembuhkan Tuhan.
Dan saudara jangan berulang-ulang berbuat dosa. Kalau sudah melakukan dosa, bertobat. Karena dosa itulah sengat tadi, saudaraku. Di mana iblis memasukkan bisa maut, dan nanti bisa maut itu akan menciptakan, saudaraku, suasana yang tidak baik di dalam diri manusia. Bisa berwujud sakit, penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara untuk menjadikan tubuhmu sebagai bait suci Allah. Kita menjadi mempelai wanita anak domba Allah yang terukur rohaninya, kemudian diungsikan selama 1260 hari, dan di akhir 1260 hari itu nanti kita akan diangkat, rapture. Kita rapture, diangkat Tuhan hidup-hidup, saudaraku. Itulah saatnya kita berseru, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut pun dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kita. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung, memberkati. Haleluya. Amin.